Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Mari bersama kita menyatukan hati kita dalam doa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Sungguh kami tidak bisa lepas daripada kasih-Mu. Untuk itu saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabda Tuhan lewat pembacaan firman yang akan kami dengarkan. Untuk itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh senantiasa menjadi jalan berkat. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terkadang dalam hidup yang kita jalani, kita merasa bahwa apa yang kita jalani itu terasa begitu berat. Bukan karena kita sedang menghadapi sebuah persoalan yang besar, tetapi mungkin rasa berat itu muncul karena ada banyak persoalan yang kemudian datangnya itu bersamaan. Misalnya hari ini ketika kita bergumul dengan kondisi bangsa kita, di mana ekonominya melemah, usaha kita tidak berjalan dengan baik, kita bergumul dalam relasi entah dengan pasangan dan keluarga. Dan masalah yang datang bersamaan itu membuat kita mengalami pergumulan yang tidak mudah. Mungkin kita bisa menutupi semua itu dengan kita tetap beraktivitas seperti biasa, kita melayani, kita bekerja, kita tersenyum, kita berjumpa dengan banyak orang. Tetapi kalau boleh jujur, di dalam hati kita ada hal-hal yang tadi menjadi masalah itu kita kemudian pikirkan terus. Dan bahkan mungkin kita bertanya di dalam hati kecil kita, sampai kapan ya pergumulan ini harus aku alami? Atau kenapa ya? Kok ini belum selesai? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan seperti itu, kita bisa saja merasa seolah-olah sedang berada di dalam gelombang yang datang terus-menerus menggulung kita. Belum selesai satu persoalan, datang lagi persoalan yang lainnya. Nah, mari bersama kita membaca firman Tuhan untuk bisa mengetahui di tengah kondisi yang seperti ini apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bersama kita akan buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27. Demikian bunyinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam pembacaan firman hari ini diceritakan bahwa Yesus sedang bersama dengan para muridnya di atas perahu, sedang menyeberangi danau. Tetapi ada satu kejadian yang tidak mereka sangka, bahwa badai itu datang menerjang perahu mereka. Mereka ketakutan, mereka berteriak, padahal sebagian dari para murid dikatakan adalah seorang nelayan. Itu artinya badai yang datang pada saat itu sungguh-sungguh tidak bisa mereka prediksi, tidak bisa mereka tanggulangi. Maka mereka berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, karena itu akan membuat mereka binasa. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak menghentikan badai itu, tetapi Yesus menegur para murid. Karena bagi Yesus, para murid melupakan satu hal penting, bahwa di tengah persoalan itu ada Yesus yang selalu bersama dengan mereka. Ada Allah yang lebih besar daripada masalah yang mereka hadapi. Dan bukankah itu yang juga seringkali terjadi ketika persoalan-persoalan datang, persoalan yang menumpuk tadi membuat kita menjadi menutup mata, melupakan bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita. Maka dalam bagian ini Yesus justru menenangkan badai yang ada dalam hati para murid, supaya para murid lebih tenang menghadapi badai tadi. Maka dalam bagian ini, badai Tuhan izinkan justru membuat para murid semakin mengenal kepada Tuhan. Yang tadinya mungkin mereka hanya sekedar mengikut Yesus, mereka kembali mengenal bahwa Yesus
adalah pribadi yang sanggup untuk mengubah berbagai macam kondisi. Ia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita juga demikian. Mungkin Tuhan tidak selalu langsung menghilangkan persoalan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Ada doa yang mungkin jawabnya harus kita nantikan. Ada sebuah proses yang harus kita jalani. Atau mungkin ada keadaan yang belum berubah meskipun kita berdoa siang dan malam. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Yesus pada saat itu memang tidur, tetapi ia tetap berada di dalam perahu. Untuk itu saudara-saudara, mungkin hari ini yang paling kita perlukan bukan kehidupan tanpa badai, melainkan iman yang tetap percaya di tengah badai yang menggelora. Sebab ketenangan sejati bukan selalu berarti tidak ada badai dalam kehidupan kita. Ketenangan sejati itu lahir ketika setiap kita mengetahui bahwa di tengah badai yang besar sekalipun, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kiranya melalui permenungan ini setiap kita boleh semakin dikuatkan bahwa di tengah persoalan dan badai kehidupan, Allah terus ada bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita. Bersama kita menutup di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami diingatkan bahwa badai persoalan yang silih berganti membuat kami seringkali kehilangan arah. Namun kami mau mengarahkan hati supaya kami boleh melihat semua itu menjadi proses kami untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Maka ajarlah kami dalam setiap pergumulan kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah renungan harian GKI Sangkrah pada hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.